Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk belajar karena ibu juga semangat untuk mengajar dan belajar. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak ke materi pada kali ini, ibu ingatkan materi yang lalu terkait dengan aspek Al-Quran. Ibu harap kalian ingat, karena materi yang lalu masih ada hubungannya dan erat kaitannya dengan materi yang akan ibu sampaikan, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna iman dan mampu untuk menjelaskan kandungan dalil nakli terkait iman kepada kitab Allah dengan baik dan benar. Yang menjadi materi bahasan kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli terkait iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasanya. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, ada 2 hal yang perlu diingat terkait iman kepada kitab Allah, yakni iman dan kitab. Adapun pengertian iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab Allah itu berarti firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman itu serangkaian bentuk penjabaran daripada keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan itu satu kesatuan, tidak boleh hanya mengakui dalam hati saja tapi tidak ada bentuk implementasinya. Jadi itu satu kesatuan, satu paket, begitu. Adapun pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama, Taurat, Rasul penerima Nabi Musa. Yang kedua, Zabur, penerima Nabi Daud. Yang ketiga, Injil, penerima Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran, Rasul penerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan pada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau dalam kurung Mazmur itu berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Injil. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat,
dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya terkhusus bagi bangsa Arab saja. Sebagaimana firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, meyakini kebenaran isi kitab suci, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Nah, dari keempat kitab suci Allah, di samping memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan. Adapun persamaan dari masing-masing kitab yang Allah turunkan, yang pertama, sama-sama sebagai kitab suci dari Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam kurung kitab samawi. Yang ketiga, sama-sama berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Adapun perbedaannya, yang pertama, Al-Quran itu isinya paling lengkap karena isinya itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quran bersifat paling sempurna karena menyempurnakan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, yakni dari pertama kali diturunkan tahun 660 Masehi sampai dengan datangnya hari kiamat. Dalil nakli yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 136, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan yang terakhir selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita mempelajari dan mengamalkan isi kandungan daripada iman kepada kitab-kitab Allah, diharapkan kita itu bisa meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Selanjutnya, hidup manusia itu menjadi tertata. Karena apa? Karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Bayangkan saja kalau tidak ada pedoman, susah hidup kita. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena keterbatasan waktu, Ibu sebutkan hanya ada 5. Namun ini bukan menjadi acuan pokok, bahwa setelah kita mempelajari kita menemukan 5 hikmah ini. Ini bisa saja bertambah sesuai dengan pengalaman dari masing-masing kalian ketika mengamalkan iman kepada kitab Allah. Adapun untuk pengurangan, Ibu rasa itu tidak mungkin, karena pengalaman ya itu adalah hal yang sangat berharga. Apalagi ilmu agama ya,
ada pengetahuan, pengamalan. Setelah kita tahu dan kita amalkan, maka kita ketemu yang namanya pengalaman. Begitulah pertemuan kali ini. Simpulannya bahwa kita beriman kepada kitab Allah itu hukumnya wajib, karena itu merupakan salah satu rukun iman. Kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya ada 4: Taurat, Zabur, Injil, serta Al-Quran. Adapun untuk Taurat, Zabur, Injil kita wajib mengimani, namun kita tidak wajib untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Karena yang wajib kita jadikan pedoman hidup itu adalah Al-Qur'anul Karim, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab sebelum Al-Quran itu masa berlakunya sudah habis, terkecuali Al-Quran yang masa berlakunya sampai dengan datangnya hari kiamat. Karena yang menjaga langsung keotentikan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga pembelajaran kali ini kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat menjadikan hidup kita lebih baik. Tetap semangat belajar sampai dengan akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.